Terima kasih pendengar, kebersamaan kita Palembang siang ini kita awali ya. Seperti biasa, program Dialog Disabilitas tentunya dengan narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita di kesempatan siang hari ini Sabtu 29 Maret 2025. Dengan siapa nanti kita ngobrol untuk program kita kali ini yang pasti juga sembari kita akan nantikan juga rekan-rekan kita untuk menginformasikan arus mudik yang ada di Sumatera Selatan tahun ini 2025 1446 Hijriah. Bersama saya pendengar, kali ini kita bincang-bincangnya via Zoom dulu nih, karena mungkin persiapannya akan persiapan Idul Fitri. Jadi Mbak Lilis Safitri yang menjadi narasumber kita sudah bersiap-siap untuk berbincang-bincang melalui via Zoom ya. Coba kita sapa dulu. Selamat siang Mbak Lilis. Halo Mbak Lilis, apa bisa diterima suara saya Mbak Lilis? Iya bisa. Wah, suaranya ada eho ya, kayak di kondangan aja kita ya Mbak Lilis ya. Iya. Apa kabarnya Ibu Guru? Alhamdulillah Sehat. sehat. Waduh, cantik sekali ya Bu Guru siang hari ini. Masya Allah. Bu Lilis Safitri, guru tilawatil Quran. Oke, sebelum kita lanjut karena kita bincangnya ini ya, kita akan mengangkat apa ya? Ketika penglihatan tak menjadi penghalang kisah guru dan murid tunanetra ini menjadi apa ya? Yang bukan hanya sekedar cerita-cerita yang sering kita dengar di apa namanya? Novel, cerita karena semua itu kan berdasarkan kisah nyata ya Mbak Lilis ya. Termasuk mungkin juga yang apa namanya sedang dijalani sama Mbak Lilis. Tapi kenalan dulu nih sama pendengar kita Mbak Lilis. Silakan Mbak Lilis. Ya, ya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Lilis Syafitri. Saya asli berasal dari Desa Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Saya di sini berperan sebagai tenaga pengajar tilawatil Quran atau seni baca Al-Quran. Oke, itu sudah berapa tahun Mbak Lilis? Kalau mengajar tilawahnya itu sudah dari kapan ya? Pokoknya dari masih gadis itu Oh, kira-kira sekitar 9 tahun lah. oke. Sekitar begitu, Pak. 9 tahun ya, sudah hampir masuk Iya. 10 tahun ini waktu yang cukup lama tapi juga tidak terasa ya sudah menyentuh angka 10 hampir 10 tahun ya Mbak Lilis Iya, ya. alhamdulillah. Itu gimana tuh ceritanya bisa terjun ke dunia pendidikan terutama mengajar yang pekerjaannya ya biasanya gurunya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan juga istilahnya ini spesial sekali ya untuk yang diajarkan juga. Iya. Itu jatuh ke tilawatil Quran tuh. Iya. Awalnya dulu kan saya sekolahnya di pesantren, Pak. Mm-mm. Jadi di pesantren itu dulu ada ekskul ya, kalau kita ya ekskul tilawatil Quran. Dulu ada yang ngajar dari luar pondok, terus saya ikut. Dari situ saya terus berkembang. Dari mbak saya juga. Jadi dari mbak saya ngajarin saya, guru tilawah saya juga ngajarin saya, terus berkembang. Akhirnya kami ikut MTQ dan segala macam. Dan dari ikut MTQ itu ya alhamdulillah makin berkembang. Terus saya buka di Kelas rumah ya. untuk anak-anak belajar. Awalnya gitu. Oh di sana kecintaannya makin berkembang dan berkembang Iya, sampai hari ini ya Mbak Lilis ya. gitu. Kalau kuliah saya sebenarnya backgroundnya ke BK ya Guru sebenarnya. BK justru ya. Iya, iya sebenarnya ke BK Bimbingan saya. konseling. Ini Agak ngadepin jauh ya, agak jauh melenceng sebenarnya. jauh banget gitu. Heeh. Tapi ya mungkin ditakdirkan Allah di sini ya, Pak. Betul ya kalau kita sudah ngomong masalah takdir mau sekencang apapun kita belajar kalau jalannya bukan ke sana ya Iya. pasti balik ke asal lagi kita ya. Dan sebenarnya saya juga BK-nya bukan BK sekolah, Pak. BK Sebenarnya saya apa tuh tuh? BK-nya BK di sosial. Oh gitu. Kemarin aja, iya saya kemarin aja pas waktu PPL-nya saya di lapas gitu. Oh
Jadi Jadi agak harus jauh ketemu sebenarnya. enggak, ini harus ketemu dengan orang-orang yang spesial terus gitu ya? Heeh. Iya, jadi udah selesai saya dulu ngajar sekolah dan segala macam, terus saya Aha. nikah. Ya. Setelah saya nikah, saya pindah ke desa suami saya. Mhm. Pindah ke desa suami saya, ketemu sama anak spesial ini. Iya. Dan Masya Allah ada bakat, Mhm. dan akhirnya saya ajak buat ngaji di Oke. tempat saya Iya. untuk semakin berkembang kan. Mhm. Awalnya awalnya si eh, namanya Rizka Damayanti. Oh, Tahun perempuan ya? lalu, Perempuan ya? iya, tahun lalu anak ini si Rizka ini ikut di PT KRRI. Oh, Kita tahun ikutkan. kemarin. Alhamdulillah dapat juara Alhamdulillah. 2 tahun Ya, lalu. mantap. Heeh. Mm-mm. Jadi ketemu sama si Rizka ini. Awalnya Rizka ini bukan saya yang ajar, Pak. Mhm. Awalnya bukan saya ya. Mhm. Sama ada guru di sini juga. Em, Mungkin sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun udah udah ikut tilawah ini ya. Udah belajar tilawah ini udah sekitar 4 tahun. Dari pengalaman kami belajar, ya berhubung Rizka ini agak kekurangan Mhm. ya untuk Keterbatasan ya. masalah penglihatan. Iya. Jadi kami sistem belajarnya itu kayak dia ke rumah, terus Mhm. saya saya rekam. Oh, gitu. Saya rekam. Mbak Jadi Lilis, Mbak Lilis, misalkan sebentar. dia, ya, Sorry, Mbak Lilis. Yang muridnya itu cuman Bariska aja? enggak Oh, banyak banyak, tapi yang istilahnya yang kemarin yang yang kita yang unggulkan dahulu ya, yang kita majuin dulu iya yang Bariska ya. iya si Rizka. Kalau Rizka. kalau murid saya dari saya gadis sampai Mhm. sekarang itu mungkin sekitar sekitar 80-70-an ada. Oh, banyak ya. Iya, dan alhamdulillah udah 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 ikut ke MTQ nasional, Heeh. udah ada yang juara nasional juga, alhamdulillah. Oke. Nah, untuk si Rizka ini, Heeh. kalau yang anak biasa kan normal ya, kita Iya. belajar, udah mereka lihat Al-Quran, saya lihat Mhm. Al-Quran, kan normal ya kayak gitu. Iya. Kalau si Rizka ini, saya rekamin misalnya Mhm. satu satu ayat, satu lagu dulu, nanti dihafalin sama dia. Dan Mhm. alhamdulillah juga si Rizka ini juga udah hafal Al-Quran. Masya Allah. Oke. Hafal Al-Qurannya itu sekitar 15, mau 15 juz, Pak. Alhamdulillah. Hmm. Dan sistem penghafalannya juga gitu, dibacakan dulu, Mhm. nanti direkam, nanti dihafalin di rumah sama dia. Dan Oke. pertemuan berikutnya baru dia nyetor ke kita kan. Udah Hmm. hafal apa belum, udah bagus apa belum gitu. Oke. Jadi kalau kalau ngelihat kondisi yang kadang-kadang kita yang melihat dengan beberapa keterbatasan ada rasa ragu ya, sebenarnya kadang-kadang kita jujur aja ya, Mm-mm. Mbak Lilis Mm-mm. ya, apakah bukan mereka tapi kitanya, apakah kita mampu untuk mengajarinya dengan keterbatasan itu, apakah kita akan mampu juga istilahnya membuat sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kalau Mbak Lilis kepikiran nggak seperti itu? Iya, iya, kan awal awal dia ngaji sama saya, dia kan ke rumah, terus orang tuanya ke rumah, terus Mm-mm. bilang, Assalamualaikum Ustazah, Ustazah, saya pengen lebih belajar lagi masalah tilawah ini. Boleh nggak saya ikut ngaji di sini? Saya sempat Mhm. kepikiran, satu, ya dia kondisinya gitu ya Pak, agak Iya, keterbatasan ya. iya. Kedua, dengan Al-Quran Braille dia nggak bisa. Oh, justru dengan Braille nggak bisa ya? Iya, nggak bisa dia Pak. Saya Ah. tanya, kamu bisa nggak pakai Al-Quran Braille? Nggak bisa katanya. Oh, Mhm. terus kita gimana ini sistemnya? Nanti
Ustazah rekam aja gitu. Iya Ustazah, nanti direkam aja, nanti saya hafalin di rumah katanya gitu. Ya Allah, Oh yang gitu udah ya, inget ya. ya. Karena saya kan eh, di di sini baru sekitar 4 tahun ya Pak. Di Mhm, desa suami saya ini baru 4 tahun. mhm. Jadi baru ketemu sama dia tuh sekitar 4 tahun ini kan. Awalnya tuh, aduh ya Allah ini gimana ya? Mau ditolak kita nggak enak ya Pak ya. Mau ditolak kita nggak enak. Tapi nanti Iya, kalau iya. kita ambil terus dianya nggak bisa, takutnya kita juga yang berdosa Berdosa, gitu. nah betul lah, Udah bersama diajarin, iya. udah diajarin, nggak bisa. Tapi Masya Allah semangat dia tuh Pak ya. Betul. Itu ada Eh, satu satu keyakinan yang akhirnya Mbak Lilis pada akhirnya tanpa mikir panjang panjang lagi langsung iya ya gitu ya. mm, mm, mm. Heeh. Kadang eh, kadang tuh saya aja malu sama diri saya sebenarnya Pak. Kalau Iya. lagi hadapan sama dia tuh. Jadi banyak sekali Dulu, saja. Ini sebenarnya apa ya? Ini ingin menunjukkan kepada Mbak Lilis kalau kalau apa yang sedang dialami Mbak Lilis itu bukan hanya sekedar apa namanya ya? Bukan hanya sekedar Mbak Lilis ingin terjun ke dunia mengajar pendidikan, tapi saya yakin ada sesuatu lagi di balik itu yang memang mengkhususkan diri kepada Mbak Lilis, ada sesuatu yang ingin ditonjolkan itu karena kemampuan Mbak Lilis yang bisa mengajar kepada anak-anak tunanetra gitu ya. Merasa nggak sih iya, Mbak Lilis? iya, Ya, gitu ya. Karena nggak semua orang kan bisa i- bisa mampu untuk mengajar gitu. iya. Yang jelas mengajar orang spesial seperti itu kesabarannya harus lebih Ya, lebih dari kita ngajar ke anak-anak anak-anak normal ya Pak. ayam. Mm-mm. Kalau kalau nah, tapi kan nggak semua kan nggak bisa terus berjalan dengan lancar ya Mbak Lilis ya. Pasti ada lah Iya, kendalanya gitu kan. Walaupun sampai sejauh ini tapi orang kan ngelihat hasilnya Mbak Lilis sukses nih ngajarin ngajarin Rizka. Tapi mungkin ada sesuatu cerita-cerita yang mungkin iya di luar sana banyak orang juga ada nggak tahu. Apa tuh kendalanya? kendala di Siriska ini Pak. Iya, waktu Mbak Iya, Lilis mengajarnya. iya paling eh, ya paling kalau lagi itu kan dia tuh kan agak susah dapet lagunya kayak gitu kan. Hmm, hmm, Tajwidnya hmm, agak hmm. kurang-kurang gitu. Hmm, Udah di hmm. udah dibenerin tapi diulang lagi gitu. Hmm, ya, ya, Ya kadang suka marah juga. ya. Ini kan udah dibilang, ini nih bacanya kayak gini. Tuh. Hmm. Oh ya Ustazah lupa bilang itu. Pas eh, udah ngomong kayak gitu baru sadar ya Allah iya lupa aku harus harus lebih sabar lagi. itu, Soalnya kan itu, banyak ya Pak ya yang dihadapi itu banyak kan betul, anak-anak yang betul. normal sama suka kebawa sama anak-anak yang normal gitu. Itu kalau boleh tahu, Eh, kalau eh, untuk yang spesial sendiri ada berapa banyak untuk Mbak Lilis ngajarin Cuman atau satu cuman aja satu, Pak, cuman 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 satu Rizka Rizka itu ya. aja. Mm-mm. Rizka kalau boleh tahu usia Cuma berapa dia? Ini Mbak Lilis. usianya Iya, usianya udah 21 apa 22 dua gitu Pak. satu dua dua ya. Mm-mm. Justru ya fokus untuk memfokuskan diri pada ini ya, baca Al-Quran, bukan pada biasanya umur 20 21 itu usia lagi-lagi pengen nongkrong-nongkrongnya itu ya. Mm, Enggak, dia Heeh. kalau udah pulang dari ngaji Mhm. paling di rumah aja bantuin ibunya di toko gitu, di warung Ah, mhm. gitu-gitu aja. Di sini Oke. kan dia juga nggak sekolah. Ah. Mm-mm. Jadi banyak hal yang bisa Mbak Lilis ambil ya Iya, dari sebenarnya Rizka. bukan bukan sekedar dia yang belajar sama saya, Pak, tapi saya juga Mhm. belajar pengalaman Eh, sama dia. ini dengan kondisi seperti itu dengan teman-teman lain yang istilahnya yang lain itu gimana itu istilahnya sosialisasinya si Rizka, Mbak Lilis? Sosialisasinya baik, Pak, Baik ya. aman. Iya, dia juga dia kan ada malam khusus untuk dia, bukan Heeh. untuk bukan
ngajinya sama-sama dengan teman-teman yang lain, bukan. Dia malam khusus. Tapi ada misalnya saja aku mau datang ya pas malam ini sama teman-teman, boleh? Aku bilang boleh, nggak apa-apa. Oh Jadi gitu, dia ya, ya. bisa sosialisasi sama teman-temannya, bisa tukar-tukar ilmu sama teman-temannya gitu. Di rumah tahfidz pun dia juga sosialisasi sama teman-temannya, Pak. Oh, Mbak Lilis kalau Dia saya, kan ngafalnya di rumah tahfidz ya di gitu dekat ya. di dekat rumah sini, di rumah tahfidz dekat rumah sini. Kalau kita ini Mm-mm. kan rumah tilawah. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Jadi dia khusus belajarnya tilawah memang itu bukan hanya belajar sama Mbak Lilis saja, berarti memang dia memang hobi belajar ya ternyata ya. memang hobi. Satu, Heeh. belajar Quran, tahfidz, terus tilawah, terus Mm-mm. juga ada kitab-kitab kuning kayak gitu di pondok dekat Dilahap. sini juga ikut kadangan. Memang anaknya Itu ya luar biasa malu semangatnya kadang-kadang itu, ya Pak. gitu ya ngelihat. Heeh. Mm-mm. Mbak Lilis, kalau boleh tahu itu kedekatan Mbak Lilis secara emosional dengan Rizka itu gimana kedekatannya Mbak Lilis? Kedekatan secara emosional ya, Iya. gimana ya? Kayak anak-anak pada umumnya biasa, Pak. Mm-mm. Bercanda, ya biasa. Ada nakal-nakalnya Kayak juga anak, lah ya Rizka ya. mm, nakal, Maksudnya enggak sih. nakal-nakal anak-anak lah, nakal usia-usia segitu, istilahnya bukan bandel gitu. Ya paling Ah, nggak ada sih, oh Pak. nggak Dia ada. tuh gimana ya? Emang sosok yang bikin seorang Ibu Lilis ini takjub gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu? Iya, soalnya dia tuh udah keluar rumah ya ngaji, Eh, gitu aja, Pak. mm-mm. Ke Nah, sini juga paling eh, ngaji atau kalau ada perlu lomba-lomba gitu aja. ya ya. Jadi tidak Mm-mm. menutup kemungkinan Mbak Lilis ke depan pun akan mencoba untuk mengajar rekan-rekan lain yang punya spesial gitu ya. Ah ya, Tidak Insya menjadi Allah. tantangan lagi, tapi mungkin akan menjadi satu pekerjaan pekerjaan biasa. Iya. Bisa jadi seperti itu. Yang mungkin kalau misalkan untuk Mbak Lilis, kalau melihat kondisi seperti ini kan dengan pendidikan kita yang ada, mungkin Mbak Lilis biasanya punya apa ya? Punya sudut pandang sendiri atau juga punya keinginan. Oh, sebenarnya saya butuh mengajar seperti mengajar Rizka harusnya seperti ini. Butuh kondisi yang seperti ini. Butuh alat-alat yang seperti ini. Apakah seperti itu? Sebenarnya enggak terlalu sih, Pak. Enggak terlalu ya. Kemarin itu, iya, kemarin itu kan ada kepala desa di sini Mhm. nanya, kira-kira butuh Al-Quran yang khusus itu enggak untuk Mhm. ngajarin Rizka? Enggak, kataku. Soalnya dia juga enggak bisa, aku juga enggak bisa ngajarin dia pakai Quran itu. Aku kan enggak belajar Quran Mhm. Braille itu kan. Mhm. Terus katanya apa lagi? Sebenarnya enggak ada, soalnya kan aku ngajarnya cuman sebatas direkam, terus dia menghafal, terus dia nyetor. Mhm. Direkam, dia menghafal, terus dia nyetor. Gitu-gitu aja. Oke. Cuman alhamdulillah setiap dikasih seminggu kemudian sudah hafal gitu. Misal hari ini saya kasih satu makro Mhm. berapa lagu gitu, Mhm. minggu depan dia setor udah hafal. Jadi kita tinggal nyimak aja yang mana tajwidnya yang belum tepat, yang mana Mhm. lagunya yang belum tepat. Paling begitu aja metodenya, Pak. Kalau Oh. untuk eh, alat-alat atau apa kayaknya nggak ada. Mhm. Jadi sebenarnya bukan tentang alat tapi tentang Mbak Lilis sendiri bagaimana Mbak Lilis ngajarnya ya. Iya. Mbak Lilis lah alatnya gitu sebenarnya. Rizka nggak butuh apapun sebenarnya cuma butuh Mbak Lilis gitu. Iya.
Oke, kalau untuk dengan kedekatan dengan orang tua kan Mbak Lilis pasti istilahnya tanpa tanpa sadar dengan keistimewaan seorang Rizka gitu kan. Kadang-kadang ada rasa rasa kagum, rasa ingin lebih dekat, rasa sayang pasti saya yakin itu ya. Iya, sayang. Istilahnya sudah seperti saudara mungkin atau juga mungkin sudah seperti anak sendiri. Nah, sementara untuk dengan keluarganya sendiri bagaimana nih? Mbak Lilis melihatnya, baik dari sisi mengajar orang tuanya mengajari Rizka ataupun juga saudara-saudaranya memperlakukan Rizka itu gimana? Untuk orang tua Rizka baik, Mhm. untuk untuk ke Rizkanya sendiri juga sangat perhatian, Pak. Oke. Kalau kalau Rizka mau ngaji diantar, kalau Rizka Mhm. mau lomba pun diantar. Mhm. Terus kemana aja, kemana mau lomba pasti. Mau MTQ gitu pasti diantar. Terus Mhm. didampingin terus. Untuk saudaranya dia ini ada saudara sama-sama Tunanetra ya. tunanetra juga, Oh tapi gitu. udah duluan meninggal, Pak. Oh, jadi tinggal tinggal Rizka. Tinggal Ya. Rizka. Itu kalau boleh tahu, Jadi uh, gimana gimana Mbak Lilis? iya, jadi cuman dia sendiri, Itu berapa saudara Mbak Lilis? dua dia. Mbak Lilis, Mbak Rizkanya. Mm-mm. Dua saudara, satu sudah berpulang ya. Iya, tinggal dia sendiri. Tinggal dia sendiri. Oh, jadi memang support dari keluarga memang sangat dibutuhkan sama Rizka Memang, ya. memang support keluarganya itu luar biasa juga sih, Pak. Dulu Oke. kan saya belum di sini, em, sempat belajar ke kabupaten, ke Hmm, Indralaya situ. Indralaya. Diantar sama orang tuanya, nanti diantar lagi pulang, dijemput lagi pulang gitu. Pokoknya dari orang tuanya juga support banget Ini untuk masalah si Rizka ini kan. kalau dari Mbak Lilis dengan orang tuanya Rizka gimana nih? Apakah kedekatannya juga istilahnya sering curhat-curhat, kendala-kendala, bagusnya Rizka seperti apa, minta saran, minta komentar untuk ke Lilisnya sendiri pada untuk Rizkanya untuk pada Mbak Lilis. Nggak, paling saya bilang ini aja, nggak terlalu deket sih Pak. Kalau Hmm. kayak sering ngobrol gitu enggak. Tapi pernah bilang, ini Mhm. si Rizkanya tolong dibilangin kalau lagi sama teman-teman, kalau lagi lomba atau gimana itu, kalau ada temennya yang negur, kayak biasa aja, temenan aja. Dia tuh kan apa ya Pak, kayak introvert gitu. Oh, tertutup tapi bukan Iya, kayak bukan introvert gitu bukan ya. pemalu tapi ya. Mungkin Bapak kenal sama Abdal sama Andini ya, kenal Pak ya? Dengan siapa? Abdal, Andini yang kemarin. Yang oh ya Abdal, ya 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 ya, ya kenal ya. kan? Nah, Ya. itu kan teman-temannya Rizka kalau lagi MTQ Mhm. kan. Mhm mhm. Nah, kalau si Abdal sama Andini itu kan, kalau udah ketemu kayak, wah, kayak gitu kan. Kalau mereka berdua tuh. Nah, kalau si Rizka ini agak susah masuk, Pak. Nah, Oh maksud saya, gitu. maksud saya kalau lagi ngumpul sama teman-teman tuh santai aja, pokoknya ngobrol aja, Jadi sharing kayak kayak si Abdal sama Andi nih kan kalau lagi ketemu heboh ngaji gitu ya. berdua, heboh banget kan, ngaji berdua, Heeh. sholawatan kayak gitu. Ikut aja aku bilang, Iya ikut iya aja, iya. suruh ikut aja si Rizkanya, jangan malu-malu, mumpung lagi kumpul sama teman-temannya gitu. Oh Betul. iya, sudah katanya, nanti dibilangin Jadi anaknya memang pemalu. pribadinya kalau kalau mau kita bilang tertutup enggak ya, lebih ke Iya, pemalu lebih ke sebenarnya. pemalu kan. Lebih ke pemalu. Tapi untuk rasa percaya dirinya bagus ya sebenarnya si Rizka ya. Bagus, Eh, so- bagus Pak. soalnya istilahnya nyali untuk tampil untuk apalagi untuk ikut perlombaan Mm-mm. PTQ, MTQ segala macam itu kan harus butuh nyali dan kemampuan yang tidak semua orang bisa kan. Tapi ada pernah Pak, Apa tuh? sampai sampai saya tuh mau marah ke dia tuh. Kenapa? Jadi Gara-gara apa? jadi itu mau lomba Eh, MTQ. ya.
Terus dia tuh udah mau, awalnya udah mau kan. Mm-mm. Terus pas mau tampil nggak boleh didampingin dia tuh. Mm-mm. Nggak boleh didampingin, harus dia sendiri. Jadi Mm-mm. di atas panggung itu cuman anak-anak itu ya Andini, Abdal dia sama yang lain-lain kan. Iya, Nangis dia. itu nangis Nangis. grogi atau takut gitu? Pokoknya dia tuh harus ada yang dampingin gitu, Dampingin. mau didampingin pada saat itu. Berarti di balik Aku kemampuan bilang, dia juga rasa percaya diri sebenarnya belum hmm, harus lebih mm-mm. dipupuk lagi ya. Iya, terus aku bilang, Untuk Rizka. Dek, ini kan 1 tahun sekali. Kamu Mm-mm. kan udah sering tampil setiap tahun. Mm-mm. Kenapa mesti takut begini? Itu tahun lalu, Pak. Iya. Kenapa mesti takut begini, kataku kan. Kan kamu nanti di dalam podium itu sendiri. Enggak aku yang nemenin, aku bilang gitu. Masa Mm-mm. cuman duduk di sini aja kamu takut, kamu nangis, nanti kamu nangis gini tambah nggak bisa ngaji. Eh. Aku mau pulang aja. Jadi jauh-jauh dari desa ke sini ke Musi Banyuasin ini cuman untuk nangis gini doang. Dari Banyuasin ya. Cuma Aku bilang gitu. bukan lomba Iya, tilawatil ya, lomba nangis iya. gitu. Cuma mau nangis gini doang. Cemen kata gue bilang gitu. Lihat teman-temannya tuh. Teman-temannya itu pada anteng duduk ngaji. Iya, iya, iya. Nggak ada yang nangis-nangis. Nggak ada yang nangis-nangis minta Sebenarnya emaknya. Nggak ada yang sebenarnya bukan nangis-nangis marah minta sih. bapaknya. Aku bilang gitu Mbak kan. Lilis itu bukan marah tapi gemes, jadi kesel jadinya kan. Udah capek-capek Ini udah jauh gitu kan. capek. Mm-mm. Mana Persiapannya mana udah waktu jauh itu hari aku juga mau juga. tampil kan. Iya. Jadi makin itu makin kepikiran kan. Udah gini. Ini kan pesertanya cuman berapa. Mhm. Pokoknya kamu yakin aja. Kamu yakin dia tuh ini Pak kayak nanti aku nggak juara gitu-gitu. Nantilah pikirin Mhm. juara itu kataku. Iya. Itu kan bonus. Yang penting kita tampil dulu maksimal. Kalau dapat juara, alhamdulillah dapat bonus dari Allah. Aku bilang gitu. Kalau nggak juara ya sudah Mhm. belum rezeki. Aku bilang gitu. Nanti nanti ini Ustazah kecewa, ya itu orang kabupaten kecewa. Enggak. Yang penting kamu Mhm. tampil semaksimal mungkin. Gitu aja. Berarti memang Lama orangnya Pak, mungkin sekitar 1 jam baru bisa orangnya sensitif ngediamin dia banget ya itu. orangnya ya, peka banget berarti si Rizka ya. Mm, emang Pak, Sangat kayaknya peka. kayaknya anak-anak kayak gitu, spesial kayak Oh, gitu tuh emang agak sensitif Pak. sensitif. Saya Soalnya yakin dia aku takut juga. takut sekali bikin Mbak Lilis mm, marah pasti. mm, mm. Itu ya, merasa nggak enak. Tapi dari situ alhamdulillah Mhm. nggak ini nggak takut-takut lagi. Oh, dari sana setidaknya Mbak Lilis juga tahu. Mm, Nih si mm. Rizka ini butuh yang namanya rasa percaya diri yang harus ditingkatkan lagi ya. Iya. Heeh. Itu jadi ya istilahnya lebih fokus kepada Rizka karena mau dibentuk karakternya juga kan dari Mbak Lilis Iya, kan. iya bener Pak. Heeh. It- Karakternya tuh masih warna-warni. belum kuat warnanya ya. Iya, Ini umur bingung. Ini umur abu-abu, 20-an kan ada masih ungu, masih betul labil-labil masih gitu labil kan. gitu. Iya, Eh, apalagi di 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 samping itu juga dia anak spesial gitu kan. ya, Aku setelah setelah kena Rizka aku tahu bahwa anak-anak kayak gitu tuh sensitifnya tuh luar luar biasa loh Pak. biasa. Iya, Mbak soalnya Lilis, ada yang ingin sering bergabung sering ini Mbak juga. Lilis. Mbak Lilis, Iya, ada yang iya, ingin bergabung kita coba angkat dulu ya. Halo Pro Satu, iya, selamat iya. siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Harso. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi. kabar, Bang Haris? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Harso, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ada narasumber kita bincang-bincang sama Ibu Lilis ini. Assalamualaikum, Bu narasumber. Waalaikumsalam Pak. Kenalan ini Suharso. Pak Iya Pak. Suharso Bu di Lilis ya. Kenten. Betul Ibu Lilis? Iya, iya Pak. Dari desa mana, Bu Lilis? Dari desa Tanjung Batu Pak. Tanjung Batu. Ogan Ini Ilir. ya, Oke, yang di Ilir. sini di Palembang di Sunda Putih ini ada namanya Rizka. Tapi dia atlet nasional sudah, atlet.
Oh, nama Rizka Rizka juga. juga namanya. Aha. Atlet Mm-mm. itu. Sudah sering juara itu Mbak, ke Padang kemana-mana itu udah nasional. Eh, 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 eh. Jadi tunanetra kebanyakan yang bisa tuh mijet urut itu massage, Mhm, ngaji, mhm. main musik. Main musik. Tiga itu kalau untuk tunanetra itu memang mendominasi itu tiga itu. Olahraga Pak Arso? Olahraga tuh banyak yang bisa, Ah, itu ya. kayak borbol segala macam, lari. Mhm. Jadi sebenarnya Tunanetra banyak yang orang nggak punya kalau kan banyak kekurangan ya. Yang orang biasa itu ada kurang itu ada lebihnya di situ loh. betul, dialokasikan. Setuju itu Pak Mungkin Arso. enternya keberapa itu kan. Iya, setuju. Yang orang punya dia nggak punya. Yang Instingnya lebih yang tajam. orang punya dia lebih dari yang ada itu aja. Ya, selamat berjuang Bu Lilis, mudah-mudahan berhasil. Amin. Terima kasih banyak Pak Amin, Arso. terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Pak Arso ini pendengar setia kita untuk program disabilitas Mbak Lilis. Oh, gitu. Juga tadi ada tuh yang lagi menyaksikan YouTube kita, Abdul Kadir. Salam sukses untuk Mbak Lilis. Itu. Amin, ya Allah, terima kasih. Ngomong-ngomong, ini Rizkanya dengerin nggak ya? Apa Pak? Rizka dengerin siaran kita nggak ya? Nggak tahu. Siapa tahu dengerin ya. Kemarin aku bilangin. Bilangin aja nanti bisa nonton YouTube-nya nanti, bisa didengar ulang nanti gitu. Iya. Sayang Rizkanya nggak bisa ikut ya. Tapi kalau kata Pak Arso tadi bilang ini yang namanya Rizka kayaknya emang ini ya. Emang berprestasi. Berprestasi. Iya, dia tuh dulu juga suka nyanyi awalnya. Tapi Pak Arso bilang tadi kalau orang-orang dengan satu keterbatasan akan ada terbuka pintu-pintu yang lain untuk membuka batasan-batasan tertentu. Apakah memang seperti itu juga yang dimiliki oleh Rizka, Mbak Lilis? Iya. Alhamdulillah. Seperti itu juga ya, Rizka. Istilahnya indranya betul-betul bermain gitu. Kalau kemampuan selain mengaji dari Rizka apa tuh? Menyanyi. Apalagi tuh? Main musik? Nggak bisa. Jadi memang cuman ngaji vokal sama ya. menyanyi aja. Lebih ke vokal ya gitu ya, ahli vokal. Iya, vokal aja. Menyanyi dan juga mengaji. Oke. Tadi kita balik ke awal mengenai pendidikan yang harus lebih ditambah lagi dari Bu Lilis, yaitu pendidikan kepribadiannya, mengingat pribadi Rizka yang sangat malu-malu. Apakah ini Bu Lilis memberikan pemahaman khusus juga kepada Rizka untuk membentuk pribadi dia biar nggak pemalu lagi tuh? Sebenarnya udah sering, cuman kayaknya memang udah melekat di dirinya Pak. Bawaan lahir ya. Pemalu Iya, udah dari awal Rizka kan gimana sih Rizka? Dibilang. Gak boleh lagi. Kalau sama orang tuh ya ngobrol biasa aja, santai gitu kalau ketemu. Tapi kayaknya memang anak-anak di sini kayak gitu semua Pak, karena kan saya ada murid di desa saya dulu, terus di desa sebelah kan. Nah, terus saya pindah semua anak-anak di sini yang ngaji di sini tuh memang pemalu-pemalu. Oh, memang karena beda dari anak-anak yang saya ajar di luar itu Pak. Memang pemalu-pemalu orangnya. Memang yang karakter daerah ya gitu ya? Kayaknya Pak, saya juga kurang paham. Sopan-sopan gitu ya? Anak-anaknya pemalu-pemalu. Cuman di sini prestasinya banyak banget Pak di desa ini. Di Ogan Makanya Ilir, saya betah di sini. Ogan Ilir tepatnya di desa suami saya ini khususnya. Tanjung Batu, Ogan Ilir. Tuh. Saya ini di desa Senuro Pak. Desanya desa Senuro. Kecamatan Tanjung Batu. Saya tinggal di desa Senuro di desa suami saya. Nah, si Rizka itu berdomisili di Senuro ini. Kabupaten Ogan Ilir. Tapi setahu saya memang kalau untuk daerah Ogan Ilir untuk istilahnya untuk
keagamaan dia memang cukup berprestasi yang daerah sana ya. Memang kuat Pak. Kuat Iya, ya. kayak lomba-lomba aja, MTQ itu aja dari Kabupaten Musi Banyuasin, misal dari Palembang, misalnya dari Muara Enim, itu kebanyakan orang OI juga. OI juga. Tapi memang bis di sana memang cukup banyak pesantren ya Mbak Lilis ya. Cukup banyak pesantren di sini. Mungkin juga dari pengaruh rekan-rekan juga pada akhirnya Mbak Rizka juga ingin mengasah kemampuan juga gitu ya. Iya. Itu kalau Rizka belajar sama-sama, ini bukan ngobrol ya, bukan sosialisasi ya Mbak Lilis ya. Itu pada saat dia belajar sama teman-teman, itu gimana tuh? Mereka belajar sama-samanya? Iya, belajar nanti ngobrol dikit-dikit. Ada lah Pak, dia tuh ngobrol dikit-dikit, ketawa-ketawa, bercanda-canda ada. Tapi sama teman-teman tuh ada. Tapi kalau sama saya tuh takut gitu. Takut mungkin segan ya, mungkin ya, lebih ke segan ke saya itu. Takut ngecewain, takut marah gitu iya, kan. Padahal saya mah biasa aja gitu. Semampu dia aja lah kan. Ini banyak suka dukanya gitu. Pemalu, pendiam. Tapi memang bukan menjadi tantangan yang sulit ya Mbak Lilis ya, apalagi sudah 10 tahun. Nah kira-kira kalau kita berbicara dukanya tadi kan sudah cukup dilewati dan juga bukan masalah yang besar. Kalau sukanya tuh apa ini sukanya tuh? Sukanya ngajarin si Rizka atau seluruhnya? Seluruhnya, tapi terlebih lagi Rizkanya. Sukanya ya saya kan dulu ngajar di sekolah, terus di rumah-rumah tahfidz kayak gitu ya Pak. Nah setelah menikah, waktu hamil saya lepas semua karena ya takut kenapa-napa kan. Jadi saya lepas semua. Setelah itu saya agak sepi kan, karena biasanya saya ini kesini biasanya gitu. Saya tuh ke sekolah ini, ke sekolah sini. Nah, terus waktu itu nggak ada kegiatan. Terus anak-anak pada kesini, orang tuanya pada kesini bilang mau ngaji ini nih. Oke, saya terima. Dan akhirnya untuk anak-anak ini jadi penghibur saya. Itu yang saya suka tuh, ngaji sama mereka tuh jadi hiburan untuk saya. Udah serius loh, saya juga ngebayangin udah kayak film sebenarnya. Terus juga sukanya tuh mau nangis. Iya, jadi kesannya ceritanya bagus banget ini Bu Guru Lilis gitu loh. Jadi terus juga udah diajarin, kita ajak lomba-lomba ini anak-anak, termasuk Rizka juga kan. Mereka dapat juara tuh Pak. Misal ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Masya Allah Pak, rasanya bahagia banget. Ya. Alhamdulillah gitu, berhasil ternyata. Anak-anaknya juga pinter-pinter, bisa ngikutin saya gitu. Jadi punya kebanggaan tersendiri untuk diri saya. Karena ya saya khususnya udah menciptakan anak-anak ini di era yang banyak tantangan yang sekarang, betul kan? Sekali. Ternyata masih bisa istilahnya Mbak Lilis mengimbangi dengan segala macam hal-hal yang negatifnya juga sulit dibendung ya sekarang ini kan ya Mbak Lilis ya. Jadi satu itu mereka itu jadi hiburan saya, kedua juga jadi kebanggaan saya, terus ketiga juga nambah saudara saya, orang tua mereka juga jadi baik gitu, jadi tahu sama saya juga banyak tahu sama orang, terus jadi saudara. Pokoknya untuk pengalaman 9 tahun ini luar biasa Pak menurut saya ya. Kalau saya nggak ngajar kayak gini, saya nggak bakal pernah dapat cerita seperti ini. Nggak bakal kenal sama si itu, nggak bakal kenal sama si ibu ini, si bapak ini, gitu kan? Iya, dari santri-santri itu ada yang anak polisi, ada yang anak ini,
jadi kalau kita lagi kesusahan bisa dibantu sama beliau gitu kan Pak. Jadi ada banyak sisi positifnya yang bisa saya ambil dari mengajar ini. Oke. Nah, Jadi saya kan kata orang, emang kamu nggak rugi lepas dari sekolah, dari ngajar sekolah? Enggak, aku bilang nggak apa-apa. Yang penting aku di sini, aku bisa ngajarin anak-anak, aku juga bisa ngasuh anak aku sendiri tanpa diikat sama lembaga apapun gitu Pak. Kalau kita diikat sama lembaga itu kan susah ya kita betul. mau anak kita nanti terbengkalai juga siapa yang ngasuh kan. Nah kalau saya buka sendiri di rumah ini, saya ngajar sambil ngasuh anak saya bisa ikut ngaji juga gitu. Istilahnya lebih fleksibel ya, dan juga Lebih tidak terlalu fleksibel. banyak pusing dengan segala macam tuntutan ya Mbak Lilis ya. Iya. Luar biasa ini Mbak Lilis kita. Mbak Lilis, ngomong-ngomong, ini pertanyaan terakhir ya sebelum nanti saya minta closing statementnya. Ini kalau misalkan Mbak Lilis dengan melihat kondisi Rizka dan juga satu kebanggaan dari Mbak Lilis karena bisa mencetak orang-orang yang istilahnya orang-orang yang mampu secara tilawatil Quran, dan terlebih lagi Rizka dengan kemampuan spesialnya, apa Mbak Lilis punya cita-cita juga akan mengajar spesialis gitu? Kalau mengajar spesialis kayaknya belum ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada saya tuh sebenarnya nggak kayak buka pengumuman kayak gitu misalkan. Di sini dibuka untuk mengajar itu enggak kayak gitu. Tapi mereka datang terus saja, bisa nggak saya ikut ngaji di sini gitu. Oh ya bisa. Kayak si Rizka kemarin juga gitu, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada lagi yang anak spesial datang mau minta ikut belajar ngaji di sini, ya nggak menutup kemungkinan bisa saya ambil lagi gitu. Tadi balik ke sistem awal, fleksibel, tidak memfokuskan ke satu tujuan aja gitu ya. Mana yang berguna dan juga bermanfaat, ayo gitu. Luar biasa. Pokoknya kalau dia mau, ayo gitu. Oke Mbak Lilis, itu obrolan kita ini nggak berasa udah di penghujung ini Mbak Lilis. Sudah menuju hampir jam 11 ini, 10.56. Sebelum kita tutup, kira-kira apa yang disampaikan kepada terutama untuk murid-murid yang kemampuan khusus ya, tunanetra ataupun juga teman-teman disabilitas lainnya ini Mbak Lilis? Ya, untuk teman-teman, anak-anak, adik-adikku yang berkebutuhan khusus, disabilitas, pokoknya kalian itu jangan pantang menyerah, jangan nggak percaya diri, yakinlah Allah itu pasti kasih kita cobaan, kasih kita kekurangan, itu pasti ada kelebihannya. Betul. Banyak contoh kok. Nggak di bidang Al-Quran aja, banyak di bidang lain juga. Ada beberapa juga kan yang di bidang-bidang lain kayak menyanyi. Betul. Kayak Putri udah sampai ke internasional nyanyinya, udah di istana presiden. Allahu alam, kalau Allah memungkinkan pasti kita bisa. Yang jelas kalian jangan minder sama teman-teman kalian yang lain, bahwa kalian itu anak-anak istimewa dan luar biasa. Oke, Mbak Lilis, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini ya. Sama-sama. Saya doakan sukses selalu, apalagi juga untuk Rizka dan juga teman-teman yang lainnya. Terlebih juga Mbak Lilis, nanti siapa tahu akan lebih banyak lagi dibutuhkan dan manfaatnya kepada orang banyak ini Mbak Lilis. Amin. Sekali lagi, sehat selalu Mbak Lilis, salam untuk keluarga. Terima kasih banyak ya. Siap Pak. Baik pendengar, bersama narasumber kita nih, ada Ibu Guru cantik kita. Tadi udah kayak ini. Udah kayak cerita novel. Udah kayak cerita Laskar Pelangi ini. harus ada yang bikin cerita. Ibu Lilis Safitri, guru tilawatil Quran. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dalam Dialog Disabilitas edisi Sabtu
29 Maret 2025. Saya Haris Ansor. Kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.